Sobat Bisnis, gimana? Kantong mata sudah mulai terlihat apa belum? Yang jelas pada awal pekan tanggal 14 Juni ini ada kejutan, ada hal-hal menarik hingga mengejutkan atau mungkin sedikit menakutkan ya terkait dengan perjalanan Euro 2020. Untuk membahas program Euforia episode 2 ini, bukan Euforia tapi Eurovia. Ini Eurovia. Jadi kita menikmati suasana gembira Euro 2020. Saya tidak sendirian, saya bersama Mas Estu Ernesto di #Pandit Tarkam. Apa kabar Mas Estu? Baik Mas, baik. Alhamdulillah sehat. Ngantuk-ngantuk dikit lah ya kan baru 2 hari sih ini belum adaptasi menjadi orang yang begadangan sih. Siap. Dan kemungkinan ada beberapa jadwal big match juga yang menguntungkan jam-jam Jakarta dan sekitarnya kayaknya. Seperti yang tadi malam ini Inggris lawan Kroasia jam 8 ini kan sampai mola down ya Mas ya. Mas, kita mulai dari pertandingan tadi malam. Inggris dan Kroasia ini kita review sedikit nih, nggak usah panjang-panjang karena kita akan beralih ke preview pertandingan berikutnya. Untuk Inggris dan Kroasia Mas, kalau dari babak pertama Kroasia sepertinya kita lupa bahwa Kroasia adalah finalis Piala Dunia ya Mas ya. Kalau lihat babak pertama ya, tapi ketika keseluruhan pertandingan ball position juga 50-50 kalau saya lihat ini. Terus peluang juga sama, shot 8 kali, target 2 kali, hampir sama lah kira-kira. Cuma memang tiki-takanya Manchester City ini kerasa sekali kayaknya di Inggris. Gimana Mas Estu? Iya, kalau saya sih melihat bahwa ada satu, saya tipe jurnalis yang tidak terlalu detail di teknik ya, karena main bola saya juga nggak bagus-bagus amat gitu. Jadi, tapi saya ngelihat ada satu keberanian yang ditampilkan Inggris di sini. Ketika mereka berani menurunkan banyak pemain yang bisa dikatakan hijau ya, walaupun kayak Mason Mount itu tuh di klubnya cukup mulai diandalkan, Calvin Phillips cukup mulai dihidupkan oleh pemain-pemain ini, dan termasuk pemain yang 17 tahun ya, ini pemain termuda di Euro, si Jude Bellingham yang menggantikan Harry Kane gitu. Artinya ada sesuatu yang masih dicoba di Inggris, tetapi ketika eksperimen ini dilakukan itu justru mereka meraih kemenangan. Jadi ada 2 hal yang bisa didapat dari mereka sebenarnya. 3 poin itu pasti menaikkan mental bertanding mereka. Dan kedua, mereka akan menemukan sesuatu yang tepat di timnya ketika mereka bereksperimen dan eksperimennya berhasil. Nah, ini beda dengan lawannya Kroasia yang ya udah matok itu, ada Modric, ada Ante Rebic, ada banyak pemain lainnya, ada pemain-pemain yang ya bisa dikatakan cukup sering bermain gitu, tetapi mereka terkejut. Dan kalau bicara Inggris sih masih banyak dikecam gitu, karena ketika kita lihat ya ketika di press gitu ya sama Kroasia kemarin, bola langsung long ball gitu, long ball yang menurut saya kurang efektif, tapi kenyataannya kan hasil akhir. Kita harus berpegang pada hasil akhir dan gol Raheem Sterling bukan gol yang mudah gitu. Sebuah assist yang sangat bagus, dan bahkan sebelum di bola kedua ya, itu dari bola ketiga, bola awalnya pun sangat istilahnya ya sangat matang lah. Dan ini menurut saya sih ada sedikit harapan dari Inggris, walaupun ya ini baru pertandingan pertama. Iya, kalau lihat dari pertandingan pertama sepertinya menghadapi Ceko dan Skotlandia ya lebih kompetitif lah ya Mas ya, kira-kira gitu ya. Benar. Iya. Tapi kalau saya setuju dengan golnya Sterling tadi malam. Itu kan umpan yang ke Phillips itu seperti pola yang pertama tuh. Lemparan outnya Walker ke Sterling yang dilepas ke tengah langsung itu polanya mirip-mirip seperti itu, dan ya berhasil sih.
menurutku. Dan tapi mengenai materi pemain ini, saya juga sepakat dengan Mas Estu tadi bahwa saya pikir Jadon Sancho, Rashford akan menjadi line up di situ. Ternyata ini lebih lebih Liga Inggris lah ya, karena mungkin yang dari luar ini hanya si Trippier aja ya. Iya. Gitu. Nah Mas, ini kalau untuk Inggris sendiri ini saya lagi masuk ekspektasi publik atau mantan Pemain Inggris ya Beckham, kemarin Rooney langsung sekeluarga nonton, ini ekspektasi untuk Inggris berprestasi lagi ini kayaknya tinggi sekali ya. Iya, Inggris pasti selalu punya beban yang besar ya. Apalagi kalau selalu nggak usah ngomong legend mereka ya. Kita aja orang Indonesia selalu bilang liganya kan terbagus, liganya kan paling ramai, liganya kan diminati gitu. Selalu apple to apple dengan itu. Terus Liga Champions kan beberapa tahun terakhir walaupun tidak selalu tim Inggris tapi beberapa tahun terakhir dikuasai oleh Inggris gitu. Bahkan yang terakhir kemarin All English Final gitu. Nah, artinya hal-hal seperti itu pasti menjadi menjadi isu ketika orang mengharapkan Inggris. Tapi justru yang saya lihat kalau saya melihat dari kacamata saya, ketika Gareth Southgate ini digunakan gitu ya, dipakai dijadiin pelatih, saya melihatnya justru itulah titik awal dari Inggris. Entah nanti juaranya kapan, tapi kepercayaan kepada orang yang bisa saya katakan gagal bersama timnas ini akan menjadi sesuatu yang baik. Artinya banyak hal yang kita tahu lah bagaimana Carlos Dunga megang Brazil gitu. Ternyata nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Maksudnya tim Brazil tidak maksimal. Apalagi ketika almarhum Maradona memegang Argentina dengan materi yang sangat bagus 2010 gitu dan tidak bisa ngapa-ngapain juga. Dan artinya Gareth Southgate itu orang pemain tengah, timnya pemain yang lebih bertahan, timnya yang ketika di Inggris tidak pernah punya catatan apapun, tapi dia akan mengamati. Dan saat ini pemain Liga Inggris itu lebih beragam ketika banyak pelatih datang. Contohnya Philip kan ditangani oleh orang Latin gitu, yang sukses bersama tim Chile ya waktu itu, pelatihnya di klub, dan ini akan menarik. Lalu ada Harry Kane yang lama dengan Pochettino misalnya seperti itu, dan artinya cukup beragam dan banyak pelatih yang datang dari negara lain menyatu dengan sepak bola Inggris. Artinya pemain disiapkan dengan cara yang menarik. Contoh satu lagi lah, Raheem Sterling kan juga jarang dimainkan oleh Pep Guardiola kan sebenarnya. Tapi kenyataannya dia di tim ini menjadi pemain yang cukup mobile, dan kita lihat saja kenapa tidak memilih Jadon Sancho misalnya. Milihnya justru Raheem Sterling gitu. Tapi pertimbangannya adalah mungkin ini lagi matang-matangnya si Sterling gitu, dan dia bisa menjadi pemimpin bagi pemain-pemain yang lain walaupun dia bukan kapten misalnya seperti itu. Nah, ini menurut saya sih pilihan-pilihan ini sih menurut saya yang menjadi point of view-nya si Gareth Southgate itu lebih luas menurut saya sih. Oke. Ya, apakah performa Inggris lebih baik dari era Rio Ferdinand yang katanya Mas Estu sudah pernah bertatap muka dengan Rio Ferdinand ini? Nggak sengaja di Brasil ketika keluar hotel gitu, saya keluar hotel, dia keluar hotel, ada Rio Ferdinand. Akhirnya saya ngomong bahwa saya I am a Muli friend gitu. Dia kan temannya Mas Muli, manajernya BP. Saya bilang gitu aja, terus from Indonesia, dia langsung nggak, terus akhirnya kita ngobrol sebentar, foto udah gitu sih. Dan waktu itu di Piala Dunia 2014 kan saya dapat nonton di sana gitu. Dia nonton atau liputan kalau dibandingkan era itu ya, apa ya istilahnya ya, semi liputan sih lebih tepatnya, karena waktu di kantor lama saya ada dua tim yang dipecah gitu, satu benar-benar liputan, saya yang di luar lapangan gitu. Jadi kondisi. Jadi yang di dalam ada satu. Kalau melihat di era itu ya, balik lagi ke Inggris, Rio Ferdinand segala macam, itu mungkin kalau dibandingkan sekarang kematangan di beberapa tahun yang lalu ya, termasuk ketika masih ada Beckham segala macam itu kematangannya lebih matang dibandingkan tim sekarang menurut saya. Tetapi
beban personalnya itu loh yang beda, Mas. Kalau sekarang kan tidak ada yang flamboyan Beckham gitu. Bahkan Harry Kane bukan Harry Kane striker yang salah satu jajaran striker atas, papan atas ya, tapi dia bukan seperti Ronaldo yang jadi jadi sorotan gitu. Dan ini menurut saya bagian dari semacam senjata yang bisa dimaksimalkan oleh Three Lions gitu sih, menurut saya sih itu. Iya, betul setuju bahwa kalau beberapa waktu lalu mungkin yang high profile banyak ya. Sekarang mungkin kita bisa hitung dengan tangan yang punya halo efeknya ke publik itu besar. Nanti malam kita akan menyaksikan Spanyol dan Swedia. Ada masalah nih sebenarnya karena ada beberapa pemain yang kayaknya isolasi mandiri karena COVID. Cuma kemarin katanya 1 hari sudah sembuh ya itu ya, Diego Llorente ya. 1 hari sempat diisolasi dan langsung sembuh gitu. Lalu ada Sergio Busquets. Sementara juga di Swedia ini wingernya Dejan Kulusevski dan gelandang Bologna Mattias Stevenberg juga konfirmasi positif COVID. Nah, apakah kehadiran Ibra ini? Ya, Ibra kan ceritanya apa fungsi Ibra, Mas? Saya mau sebelum kita ngomongin apa fungsi Ibra dalam tim Swedia kalau kali ini? Kalau fungsi Ibra menurut saya ada 2 hal sih ya. Ada sisi positifnya sama dengan ketika dia bersama Milan mungkin ya. Ketika dia menjadi orang yang orang yang nyebelin di tim itu, tapi dia itu banyak pemain yang respect gitu. Artinya dia kalau mukul kan mukul beneran tuh, kalau misalnya bercanda mukulnya beneran tuh, tapi itu justru yang buat pemain-pemain lain sayang. Ini ngomongin mungkin secara persen. Jadi itu akan menjadi hal yang kayak semakan pembakar semangat lah. Tetapi balik lagi, apakah Ibra ketika di lapangan nanti dipakai, dimainkan, atau apakah dia berfungsi sebagai orang yang berguna bagi timnya? Karena gini, saya selalu membandingkan tim Swedia itu dengan tim 94. Ketika masih ada 90, agak lama mungkin agak jadul gitu, tapi di saat itu ada banyak orang yang menjadi andalan lah di situ, dan bukan bisa dikatakan bukan 1-2 orang aja yang diandalkan. Misalnya di waktu itu ada dari kiper aja ada Thomas Ravelli gitu, terus ada Martin Dahlin, ada Kenneth Anderson, dan mereka itu bisa menjadi sebuah tim yang solid ya. Buktinya mereka mampu ke semifinal gitu itu, dan tidak ada yang 1-2 orang aja. Dan ini menurut saya sih harus diulang lagi oleh Swedia. Sama dengan Norwegia ketika di 98, menurut saya banyak orang yang berperan di tim itu. Dan saya belum menemukan lagi Swedia setelah itu. Yang kita lihatlah dulu ada Zlatan, hanya Zlatan lah yang punya hal penting dari mereka gitu. Tapi kita tidak pernah melihat banyak orang lain gitu loh yang bisa jadi semacam solusi gitu. Ketika mungkin saya juga salah, tapi kita lihat Swedia itu seperti tim yang memang sering menyulitkan, tapi susah untuk seperti Belgia gitu. Tidak seperti Belgia saat ini, tapi pasti akan menyulitkan. Itu yang di setiap kehadirannya Swedia selalu dianggap kuda hitam gitu, kira-kira gitu ya. Dan kuda hitamnya itu permanen, kuda hitam dulu gitu. Jadi kan tidak menyenangkan akhirnya, Mas. Di sisi Spanyol, Mas. Jadi di sisi Spanyol ini sekarang apakah benar ya kayaknya dia sedang turun performa? Ya kalau kita merujuk karena mungkin berpatokan pada kontestasi Piala Dunia sama Portugal kemarin yang langsung 3-0 gitu. Lalu menganggap bahwa sepertinya Spanyol tidak terlalu menakutkan. Padahal juga materi pemainnya tuh pemain impornya banyak juga tuh dari Liga Inggris kan lumayan banyak ya. Dari liga-liga lainnya juga lumayan gitu. Bagaimana dengan Spanyol, Mas? Saya
saya salah satu orang yang bukan tidak respect ya, tapi salah satu orang yang waktu belajar di 2012 ketika mereka juara Euro gitu. Saya orang yang sangat tidak suka dengan Spanyol waktu itu. Kenapa? Karena dia tidak memakai frontman, Mas. Dia waktu itu kan pakai false nine kan, si namanya si Fabregas kan. Dia tidak punya striker murni. Beda dengan sebelumnya dan setelahnya ketika mengandalkan Torres, mengandalkan David Villa. Setiap tim yang tidak punya striker murni bagi saya, kamu mencederai sepak bola. Itu istilah saya. Jadi kalau band itu nggak punya vokalis gitu loh. Band itu nggak punya frontman gitu. Dan itu yang dirasakan tim waktu itu. Dan saat ini ada mungkin kerinduan terhadap striker seperti itu. Ada Torres, ada David Villa. Karena sampai hari ini tim ini belum punya pengganti mereka ya. Siapa coba yang menggantikan mereka yang sekiller mereka di lini depan. Walaupun Alvaro Morata juga mulai berkembang, tapi di usia 28 tahun Alvaro Morata belum seperti Torres pencapaiannya, gitu. Belum seperti David Villa gitu. Lalu ada Ferran Torres yang masih muda, Adama Traoré. Tapi menurut saya sih ada kejenuhan sih dari Spanyol. Kejenuhan dalam artian mereka sudah terlalu lama untuk berada di level atas. Beban ketika regenerasi terjadi, bebannya itu sama gitu. Jadi bebannya sama ketika ketika beberapa tim lain juga mulai berkembang. Ya contoh semalam lah, walaupun kalah Makedonia itu bermain sangat Spartan. Nah, dari Spanyol lawan Swedia itu yang saya tunggu. Apakah seseru semalam? Ataukah ntar jangan-jangan flop nih, mainnya nggak menarik nih? Iya. Kalau mata pemainnya, semoga proses permainan tengah akan menjadi penentuan lah. Kalau kita lihat Spanyol tanpa frontman ya, kalau misalkan dengan istilahnya Mas Estu. Apakah pertandingan ini akan menghasilkan skor yang cukup besar gitu Mas? Sekarang kayak yang tadi malam Belanda Ukraina 3-2. Ya, kalau menonton gol banyak itu kayaknya seru ya. Kemenangannya itu pokoknya mantap. Apakah hasilnya akan seperti Inggris yang mungkin ada kemenangan selisih kecil gitu, gol-gol kecil? Kuncinya di kuncinya di Swedia sih. Kalau Swedia bermain terbuka, pasti akan banyak gol. Tapi kalau Swedia itu bermain lebih menunggu, ya hasilnya seperti Inggris. Tapi prediksi saya ada minimal satu tim itu mencetak 2 gol. Entah yang menang siapa, tapi mencetak 2 gol. Minimal 2 gol lah di pertandingan ini. Minimal 2 gol. Jadi kalau mereka menang, entah menang 2-0 atau 2-1, tetapi ada yang salah satu tim mencetak 2 gol. Tapi kalau suruh prediksi skor siapa yang menang, ini saya terus terang sulit nih. Ya, semoga banyak hal menarik lagi kita temui di Euro 2020. Tapi ya kita berharap kejadian kemarin yang menimpa Christian Eriksen tidak terjadi lagi, dan kita harapkan bersama ya Mas, ini si Christian Eriksen cepat pulih nih. Banyak praduga tentang nasib ke depan Christian Eriksen, tapi saat ini kita berdoa saja supaya pemain Denmark ini sembuh dulu. Kira-kira gitu. Mas Estu, ini tidak hanya Mas Estu, Sobat Bisnis. Ke depan kami juga mengajak beberapa teman-teman yang kayaknya punya antusiasme di dunia sepak bola, khususnya kita bicara tentang Euro, di Eurovia gitu lah. Nah, untuk teman-teman Sobat Bisnis yang mau ngikutin ceramahnya Mas Estu di Twitter, nanti saya taruh di bawah ini. Terus di IG-nya juga saya taruh di bawah ini. Mas Estu, terima kasih. Mungkin untuk pertandingan malam ini, selain Swedia dan Spanyol seperti Ceko, Skotlandia bakal menarik juga ya kayaknya Mas ya, karena ini juga menentukan nasib Kroasia juga nih ke depannya kayaknya Mas ya. Oke, Sobat Bisnis, terima kasih. Ini kayaknya kita kelamaan ini. Sebenarnya kalau ngomong Mas Estu, apalagi sudah terkait dengan metafisika, harus punya episode tersendiri. Oke, sampai jumpa di Eurovia berikutnya. Salah terus saya.
Dadah.